Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan ke suratul Kahfi, surah Al-Kahfi, yaitu surah yang urutannya ke-18 dari surah-surah Al-Quran yang berjumlah 114 surah. Alhamdulillah sebelum ini kita sudah selesai surah Al-Isra, dan sekarang ini kita sambung pula ke surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi yaitu surah yang turun di kota Mekah, maka disebut juga sebagai surah Makkiyah, yaitu ayat-ayatnya turun di kota Mekah. Sebagaimana kita tahu Rasulullah 13 tahun pertama berada di kota Mekah. Ayat-ayat Al-Quran turun kepada Rasulullah di kota Mekah selama 13 tahun. Maka ayat-ayat tersebut disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di kota Mekah. Kemudian Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, dan turun pula ayat-ayat Al-Quran selama lebih kurang 10 tahun. Maka ayat-ayat yang turun di kota Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang turun di kota Madinah. Nah, ciri khas ayat-ayat yang turun di kota Mekah adalah menerangkan tentang kepercayaan, tentang akidah, tentang keimanan, yaitu keimanan kepada Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Kemudian keimanan kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan, dan perkara-perkara keimanan lainnya. Termasuklah di dalam surah Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya, yaitu tentang dirinya yang menurunkan kitab suci Al-Quran, kemudian tentang dirinya yang menerangkan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini, pengatur alam semesta ini, dan segala sesuatu yang berlaku adalah berlaku dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan pengatur alam semesta ini. Semua yang berlaku tidak berlaku dengan sendirinya, tidak, semuanya berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kandungan dari suratul Kahfi. Apabila kita perhatikan kandungan suratul Kahfi, kebanyakan dari ayat-ayatnya, hampir 2/3 lebih dari kandungan suratul Kahfi menerangkan tentang kisah, yaitu kisah-kisah yang pernah berlaku pada masa dahulu. Umpamanya kisah Ashabul Kahfi, yaitu para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ditekan oleh raja yang zalim, yang ganas, yang kejam, tetapi para pemuda ini tak mau tunduk kepada raja. Mereka menjaga iman mereka dengan melarikan diri ke dalam gua
kemudian mereka ditidurkan beratus tahun. Nah, ini kisah Ashabul Kahfi tentang keimanan para penghuni gua kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suratul Kahfi juga ada kisah tentang dua orang. Yang satu memiliki kebun harta yang lebih banyak dari yang satunya. Tetapi yang memiliki harta yang banyak ini angkuh dan sombong, tidak bersyukur, kafir kepada Allah, kemudian Allah binasakan harta bendanya itu. Kebunnya itu kebun yang tadinya mendatangkan hasil setiap saat, tetapi Allah balikkan atasnya ke bawah, bawahnya ke atas. Kemudian juga ada kisah tentang Nabi Adam dan Iblis. Ya, kisah tentang perseteruan atau permusuhan antara Nabi Adam dan Iblis laknatullah. Kemudian juga ada kisah tentang Nabi Musa dan Khidir, yaitu Nabi Musa yang pergi menjumpai seorang hamba Allah yang saleh, yang hamba tersebut memiliki ilmu yang lebih luas dari ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian juga di dalam surah Al-Kahfi ini ada kisah tentang Dzulqarnain, yaitu tentang hamba Allah. Di penghujung surah ini nanti insyaallah kita akan coba membahaskannya melalui ayat-ayat Al-Quran. Dan kisah-kisah itu di dalam Al-Quran ada pelajaran di dalamnya. Jadi Allah menyampaikan kisah-kisah kepada Rasulullah, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah orang-orang yang disebutkan dalam kisah itu, meskipun dia telah lama terjadi, telah lama berlalu, tetapi ada pelajaran bagi orang yang mau memahami kandungan dari kisah tersebut. Nah, kisah-kisah tersebut pada pokok utamanya, yaitu pada nilai yang utama yang ditawarkan dalam kisah tersebut adalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan mempelajari suratul Kahfi ini bertambah keimanan kita kepada Allah melalui pengetahuan yang kita dapatkan dari kandungan ayat. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW disebutkan tentang fadilat dari suratul Kahfi, keutamaan apabila kita membaca suratul Kahfi. Dan sebaik-baiknya jangan hanya membaca, tetapi juga menghafal. Oh, panjang betul lah 110 ayat. Maka hadis Rasulullah menyebutkan 10 ayat pertama saja hafal. Man hafidha asyra ayatin min awali suratil Kahfi, siapa yang menghafal 10 ayat dari awal suratul Kahfi, usima minad dajjal, dipelihara dari dajjal. Dalam riwayat yang lain, usima min fitnatil dajjal, yaitu dia dipelihara, dijaga, terhindar dari fitnah dajjal. Dajjal ini adalah yang memesongkan akidah umat, yaitu yang menyimpangkan, yang mencemari akidah umat Islam, yaitu di atas dasar mentauhidkan Allah di akhir zaman. Maka kita selalu membaca doa supaya terhindar dari fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Karena dajjal di akhir zaman ini adalah yang akan membuat kita, kalau kita tidak terjaga, terpelihara, dan mudah-mudahan Allah menjaga dan memelihara kita, maka bisa jadi kita gagal dalam ujian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk terhindar dari fitnah dajjal, hafal 10 ayat pertama dari suratul Kahfi. Tapi ada juga hadis menyebutkan bukan man hafidha, tapi man qara'a, barang siapa yang membaca. Nah, jadi ada juga yang membaca 10 ayat pertama dari suratul Kahfi supaya terhindar dari fitnah dajjal. Tapi kalau ada peluang untuk menghafal, lebih baik menghafalnya, sehingga kita tanpa melihat mushaf lagi, kita dapat membacanya dengan mudah.
Ada juga riwayat yang menyebutkan bukan 10 ayat pertama dari suratul Kahfi, tapi 10 ayat terakhir dari suratul Kahfi. Nah, apabila 10 ayat terakhir, berarti dari ayat yang ke 101 ya sampai 110. Nah, tetapi alangkah baiknya jangan pilih-pilih 10 ayat saja. Tidak, baca sajalah semuanya. Nah, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul kahfi, barang siapa yang baca suratul kahfi, ini tak disebutkan 10 ayat, tapi disebutkan semuanya. Barang siapa yang membaca suratul kahfi semuanya fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur, Allah akan memberikan kepadanya cahaya, akan memancar cahaya dari dirinya, ma bainahu wa bainal baitil atiq, yaitu antara dirinya dengan al baitul atiq. Jadi berapa jauhnya ke al baitul atiq, maka sepanjang itulah cahaya memancar dari dirinya. Bermakna banyak cahaya yang akan diberikan kepada orang yang membaca suratul kahfi. Di antara doa kita itu doa minta cahaya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berikanlah kepada kami cahaya, tambahkan lagi cahaya ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau cahaya di dunia ini gunanya untuk apa? Untuk menampakkan yang tersembunyi, karena cahaya itu maknanya menampakkan yang tersembunyi. Kalau kita diberi cahaya oleh Allah, maka tak ada persoalan hidup itu, tak ada. Karena setiap ada persoalan kita tahu penyelesaiannya, ada, nampak jawabannya. Karena bagi orang biasa mungkin tak nampak jawaban, tapi bagi kita terlihat jawaban itu karena kita memiliki cahaya. Nah, dengan cahaya itu kita tahu mana yang halal, mana yang haram, tak ada kabur lagi bagi kita. Mana yang teman, mana yang musuh pun kita tahu. Mana yang menguntungkan, mana yang merugikan pun kita dapat mengetahuinya karena kita memiliki cahaya. Cahaya itu menampakkan yang tersembunyi sehingga segala sesuatu itu menjadi jelas. Ini jelas segala sesuatu, ini pintu jelas, tiang jelas, dinding jelas. Ini karena ada cahaya. Kalau tak ada cahaya, tak nampak semua ini, tersembunyi dalam kegelapan. Maka supaya dapat cahaya, baca. Apa yang dibaca? Iya, Al-Quran. Tapi Al-Quran itu banyak sekali. Pilih suratul kahfi. Barang siapa yang baca suratul kahfi, maka Allah adha'a lahu minan nur bainal jum'atain, yaitu Allah akan memberikan kepadanya cahaya antara dua Jumat. Kita baca Jumat ini, maka Allah berikan kepada kita cahaya berpanjangan selama 1 minggu sampai ke Jumat berikutnya. Kemudian baca lagi di Jumat berikutnya, diberikan pula cahaya sampai ke Jumat berikutnya. Jadi cahaya itu cahaya yang terang sampai ke Baitul Atiq, dan cahaya itu lama, tak padam-padam, karena sampai selama seminggu lamanya cahaya itu memancar dari diri seseorang. Maka bacalah suratul kahfi, dan mudah-mudahan insyaAllah dengan membaca suratul kahfi mendapat cahaya di dunia ini, akan mendapat cahaya pula nanti di dalam kubur. Karena kubur itu gelap. Bagaimana cara membuat kubur itu menjadi terang benderang? Bacalah suratul kahfi ketika kita masih hidup di dunia ini. Nah, nanti insyaAllah Allah akan berikan kepada kita cahaya. Dan nanti di hari akhirat, sekali lagi cahaya itu penting bagi kita, yaitu untuk menghantarkan kita ke surga. Kendaraan menuju surga itu cahaya. Orang yang cahayanya banyak seperti kilat nanti meniti titian di atas mulut neraka dan sampailah dia ke surga. Nah, kalau tak cukup cahaya, jatuhlah ke dalam neraka itu. Maka pada hari itu Allah memberikan cahaya kepada orang beriman dan tidak memberikan cahaya kepada orang-orang munafik, orang-orang kafir. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, hari di mana orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan berkata lil mukminin, kepada orang-orang beriman,
Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu, kepada orang-orang beriman, unzuruna, lihatlah kami wahai orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman sudah diberi cahaya. Orang-orang munafik tak diberi cahaya. Orang munafik ini orang kafir, tapi mengaku beriman ketika di dunia, maka tidak diberi cahaya. Nah, mereka meminta kepada orang beriman supaya melihat mereka, memandang mereka. Unzuruna, lihat kami. Unzuruna naktabis min nurikum, kami ingin mendapatkan pancaran cahaya dari kamu. Karena mereka tak dapat cahaya, orang-orang beriman dapat. Kila, maka dikatakanlah kepada orang munafik, kilarji'u wara'akum, kembalilah kamu ke dunia. Faltamisu nura, faltamisu, carilah, dapatkanlah, nura, nur, cahaya, dapatkan nur, cahaya di dunia. Kalau mau cahaya sekarang ini, mencarinya bukan sekarang, mencarinya di dunia. Baliklah ke dunia. Tapi kalau sudah sampai ke akhirat, bisa kembali lagi ke dunia? Nah, faduriba bainahum bisur, maka dipisahkanlah antara orang beriman dengan orang munafik dengan satu dinding pemisah. Yang di dinding itu ada lahu bab, ada satu pintu. Yang pintu itu batinuhu fihi rahmah, batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil azab, yaitu pintu yang di bahagian orang munafiknya itu azab, yang di bahagian orang berimannya itu ada rahmat, ada kasih sayang. Nah, jadi pintu-pintu yang sama, dua sisi yang berbeda. Satu sisi ke orang munafik itu azab, dan satu sisi ke orang beriman yaitu rahmat. Nah, jadi kalau mau mendapatkan cahaya di akhirat nanti, dapatkanlah ketika di dunia ini. Bagaimana caranya? Salah satu di antaranya membaca suratul kahfi. Ada lagi cara yang lain? Ada, tapi itu pengajian yang lain pula. Yaitu umpamanya dengan pergi ke masjid, ini bisa dapatkan cahaya. Setiap langkah kaki kita itu akan dihitung. Kemudian ketika kita melangkah ke masjid, berdoalah minta cahaya. Allahumma ja'alli nura, wa fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Allahumma ya nura samawati wal ard, Allahumma ja'alli nura. Ini doa Rasulullah ketika Rasulullah hendak pergi ke masjid. Doanya minta cahaya. Nah, khusus karena pembahasan kita tentang suratul kahfi, fadilatnya, keutamaannya, apabila kita membacanya di hari Jumat, maka kita layak untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan cahaya itu adalah Allah. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan cahaya selama-lamanya. Di dunia tidak, di dalam kubur tidak, dan di hari akhirat pun tidak. Maka mudah-mudahan insyaallah dengan membaca suratul kahfi yang kita biasakan membacanya di hari Jumat atau di malam Jumat, mudah-mudahan kita ini adalah orang yang layak untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Ada satu lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, hal adulluka ala kalimatin, mau tidak aku sebutkan kepadamu satu perkataan, kanzin min kanzil jannah, yaitu perbendaharaan dari perbendaharaan surga." Kanzin ini khazanah. Khazanah ini maknanya kumpulan yang berharga, tempat dikumpulkannya barang-barang yang berharga. Mau tidak ku beritahukan kepadamu perbendaharaan, yaitu barang-barang berharga yang terkumpul yang berasal dari surga, tahtal arsh, dan berada di bawah arsh, dan bisa mendapatkannya. Maka Abu Hurairah pun menjawab, qala na'am, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi,
ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu ya Rasul. Ini perkataan para sahabat yang menerangkan tentang penyerahan diri secara total kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyebutkan bahwasanya perbendaharaan surga itu ada di dalam suratul Kahfi. Di dalam satu ayat dari 110 ayat di suratul Kahfi itu. Siapa tahu ayat keberapa? Jangan diagak-agak, mana boleh agak-agak. Yaitu di ayat yang ke-39 yang isinya la quwwata illa billah. Itu dia, la quwwata illa billah, la quwwata illa billah. Biasanya kita menyebut la haula wala quwwata illa billah. Enggak, ini dipendekkan lagi, la quwwata illa billah. Ini adalah kanzun min kanzil jannah, yaitu perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Apa maknanya itu? La quwwata illa billah itu tidak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah, dengan keimanan kepada Allah. Kekuatan kita ini sebenarnya adalah dengan kehendak Allah dan dengan izin Allah. Allah kehendaki kita ada kekuatan, sampailah kita ke tempat ini. Ada di antara kita ini yang berkehendak ke sini, tapi Allah tarik kekuatannya, lemah saja badannya, terbaring saja. Kita tanya, mungkin pada waktu yang lain kita bertemu lagi, mengapa tak datang? Maka dia pun menjawab, Allah, lemah badan saya. Oh, berarti Allah telah tarik kekuatannya. Jadi kekuatan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perbendaharaan yang berharga dari surga, dan itu terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Ini kelebihan dari suratul Kahfi. Kita cukupkan mukaddimah tentang fadilat suratul Kahfi sampai di situ, karena kalau kita bahaskan dengan lebih lanjut maka tak jadi kita masuk ke kajian tafsir yang kita memilih untuk kita bahas dalam pertemuan pertama suratul Kahfi ini 3 ayat saja, yaitu ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Sebagaimana biasa, kita akan bahaskan ayat ini secara ringkas terlebih dahulu sebagai mukaddimah. Kemudian setelah itu kita baca, kita terjemahkan, barulah kita tafsirkan. 3 ayat pertama dari suratul Kahfi menerangkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada manusia secara umum dan kepada orang-orang beriman secara khusus, yaitu nikmat berupa penurunan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah itu mengandung nilai yang lurus, yang berguna bagi hidup manusia. Dan apabila manusia menerima Al-Quran itu dan menjadikannya sebagai petunjuk yang diikuti, maka manusia mendapatkan balasan yang baik, yang balasan itu akan diterima selama-lamanya. Jadi tidak akan pernah putus mendapatkan balasan apabila menerima Al-Quran dan mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Inilah dia kandungan dari 3 ayat pertama dari suratul Kahfi. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Namun terlebih dahulu kita akan membaca dan menerjemahkan ayat supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat ketika kita mengkajinya nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Cukup 3 ayat ini saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang anzala, telah menurunkan,
ala abdihi, ke atas hambanya. Hamba yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kitaba, kitab suci. Kitab suci yang dimaksudkan Al-Quran. Walam yaj'al, dan Allah tidak mengadakan lahu, bagi kitab suci tersebut di dalamnya iwaja, kebengkokan. Jadi tak ada yang bengkok di dalam kitab suci itu. Semuanya qayyiman, lurus. Qayyiman, lurus, sebagai petunjuk yang lurus. Liyundira, untuk Al-Quran yang diturunkan itu untuk memberi peringatan kepada manusia, yaitu peringatan berupa ba'san, siksaan, syadidan, yang dahsyat, min ladunhu, dari sisinya. Ini bagi siapa ini? Siksaan yang dahsyat ini. Ini bagi yang menolak Al-Quran. Wa yubashshir, dan memberikan berita gembira. Al-Quran itu memberikan berita gembira kepada siapa? Al-mu'minin, kepada orang-orang beriman. Alladzina ya'maluna salihat, yang beramal saleh. Anna lahum, sesungguhnya bagi mereka, ajran, balasan, hasana, yang baik. Makisina, mereka mendapatkan balasan tersebut. Fihi, mereka berada di dalam balasan tersebut abada, selama-lamanya. Jadi mereka mendapatkan balasan tersebut selama-lamanya. Mereka berada dalam balasan yang baik itu selama-lamanya. Kita baca dari awal ayat. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hambanya kitab suci, yaitu Al-Quran, dan tidak mengadakan baginya atau di dalamnya kebengkokan. Kitab suci Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk yang lurus untuk memberi peringatan kepada manusia yang menolak Al-Quran, berupa peringatan itu berupa siksaan yang dahsyat dari sisinya. Dan Al-Quran itu adalah untuk menyampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman yang beramal soleh. Sesungguhnya bagi mereka balasan yang baik. Mereka itu mendapatkan balasan itu selama-lamanya, atau mereka berada di dalam balasan yang baik itu selama-lamanya. Mereka berada dalam balasan baik, nanti ditafsirkan dengan mereka berada di dalam surga selama-lamanya. Baik, inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu awal dari suratul Kahfi yang menerangkan tentang nikmat Allah yang besar yang diberikan kepada manusia, yaitu berupa penurunan Al-Quran yang isinya adalah petunjuk yang lurus, yang sangat berguna bagi manusia. Yang petunjuk itu apabila diikuti akan menghantarkan manusia ke surga, yang mana apabila manusia berada dalam surga, maka manusia mendapatkan balasan kebaikan selama-lamanya. Nah, inilah 3 ayat pertama dari suratul Kahfi. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, untuk kita mudah-mudahan menjadi bekal di dalam kita mengisi hidup ini, yaitu bertambah keimanan kita kepada kitab suci Al-Quran sebagai kitab suci yang kita jadikan sebagai bimbingan atau petunjuk di dalam hidup. Kemudian mudah-mudahan insyaAllah semakin dekat kita dengan Al-Quran, kemudian semakin cinta kita dengan Al-Quran, yaitu dengan membacanya dan mempelajarinya, dan mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan syafaat dari kebersamaan kita dengan Al-Quran, insyaAllah. Ayat yang pertama, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang berfirman siapa? Allah. Allah yang berfirman, kemudian Allah menyebut tentang dirinya sendiri. Segala puji bagi Allah. Nah, Allah menyebut tentang dirinya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, untuk menerangkan kepada manusia bahwasanya Allah adalah yang memberikan sekalian nikmat kepada manusia,
Di antara nikmat tersebut yang sangat berharga sekali adalah nikmat penurunan Al-Quran. Maka apabila Allah yang menurunkan Al-Quran itu sebagai nikmat, maka sepatutnya lah manusia memuji Allah. Jadi Allah memulai kata di dalam ayat ini dengan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana memuji Allah. Memuji Allah atas nikmat Allah yang kita terima. Nikmat Allah yang kita terima adalah berupa Al-Quran yang telah diturunkan. Segala puji bagi Allah. Apabila Allah tidak menurunkan Al-Quran, Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk. Apabila Allah tidak menurunkan Al-Quran, maka kita tidak memiliki petunjuk. Apabila kita tidak memiliki petunjuk dalam hidup ini, bagaimana kita akan menjalankan kehidupan ini? Kita tak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita tak tahu mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Kita tak tahu perjalanan kita ini mau kemana, kita tak tahu. Maka perumpamannya sama seperti seorang yang ingin pergi ke satu tempat, tetapi dia tak punya petunjuk untuk sampai ke tempat itu. Bagaimana kira-kira dalam perjalanan? Dia akan risau, akan gelisah, akan takut, akan macam-macam. Dan yang lebih mengkhawatirkannya adalah perjalanan ini bisa sampai ke tujuan atau tidak. Akan semakin dekat ke tujuan atau malah semakin jauh dari tujuan. Itu nasib orang yang tidak mendapatkan petunjuk dalam perjalanan, apatah lagi dalam perjalanan hidup ini. Andaikan Allah tak memberi petunjuk, bagaimana nasib kita ini dalam perjalanan menuju surga? Akan sampaikah kita ke surga? Tanpa petunjuk tak akan mungkin, karena ke surga itu mestilah dengan petunjuk. Maka perkataan pertama penghuni surga ketika sampai dalam surga adalah memuji Allah yang telah memberi petunjuk, yang menyampaikan ke surga. Apa ayatnya? Siapa hafal? Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Perkataan penghuni surga ketika berada dalam surga adalah segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke surga ini. Bagaimana cara Allah menunjukkan kepada kita jalan ke surga? Yaitu dengan menurunkan Al-Quran. Kalaulah Allah tidak menunjuki kami ke surga ini, tak sampai kami ke surga ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Karena Allah yang menunjukkan kita jalan ke surga, maka mudahlah bagi kita, nampak oleh kita, ini dia rumah Allah, masjid tempat kita beribadah. Mengapa kita selalu ke rumah Allah ini untuk beribadah? Karena inilah jalan yang Allah tunjukkan untuk menuju surga. Nah, kemudian amal-amal atau perbuatan-perbuatan apa saja yang mesti kita lakukan, maka kita pun mengetahui. Nah, dengan petunjuk yang telah Allah turunkan, mudahlah bagi kita untuk menjalani, menempuh hidup ini, sehingga sampai akhirnya nanti kita meninggal dunia, kemudian berakhir sudah kehidupan bekerja, beramal selama kita hidup di dunia ini. Maka perjalanan berikutnya adalah menerima balasan dari apa yang telah kita kerjakan. Maka kalaulah kita tidak mendapat petunjuk dari Allah, maka boleh jadi apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini sia-sia, tidak ada maknanya. Lalu kalau kita melakukan perbuatan yang sia-sia, tak ada nilainya, tak ada pahalanya, tak ada balasannya, apa yang akan kita terima selepas kematian? Tidak ada, siksaan. Nah, karena hidup itu dua saja, yaitu menerima balasan kebaikan atau menerima siksaan selepas kematian. Dan yang menentukannya adalah kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Nah, untuk mendapatkan balasan kebaikan selepas kematian dan sampai ke hari akhirat selama-lamanya adalah perbuatan baik yang kita kerjakan di dunia, dan perbuatan baik itu mestilah sesuai dengan petunjuk yang telah Allah turunkan, dan petunjuk itu terkandung di dalam Al-Quran. Maka kita pun memuji Allah yang telah menurunkan
Al-Quran. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi anzala ala abdihil kitab, yang telah menurunkan kitab suci yaitu Al-Quran kepada hambanya. Ada 5 ayat di dalam Al-Quran, 5 surat di dalam Al-Quran yang ayat pertamanya itu dimulai dengan alhamdulillah. Ada 5 surat dari 114 surat. Nah, kalau kita memilih umpamanya surah Al-Fatihah itu ayat pertamanya adalah alhamdu, maka berarti ayat pertamanya alhamdulillah, sama dengan surah Al-Kahfi ini, yaitu alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Nah, di surah Al-Fatihah itu Allah mengajarkan kita supaya memujinya karena dialah Allah rabbil alamin, yaitu yang merupakan pencipta, pengatur alam semesta ini. Maka kita memuji Allah. Bumi yang dihamparkan ini Allah yang menciptakan, yang menghamparkan. Langit yang dijunjungkan Allah yang menciptakan, yang menjunjungkan. Matahari yang diterbitkan, ditenggelamkan, apalagi semua yang kita lihat di alam semesta ini, dan semuanya adalah ciptaan Allah dan merupakan nikmat bagi kita. Maka apabila semuanya adalah ciptaan Allah dan Allah yang mengaturnya, maka kita pun memuji Allah. Bagaimana cara memuji Allah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi yang di surah Al-Fatihah itu kita memuji Allah karena Allah Tuhan semesta alam. Kemudian di surah Al-An'am Allah juga memulai surah Al-An'am dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi ini adalah ciptaan Allah. Alhamdulillah, ini bumi ini dihamparkan dan kita dapat mendiaminya. Meskipun bumi ini berputar, tapi kita nyaman berada di atas bumi yang berputar ini. Ini adalah nikmat Allah. Alhamdulillah yang telah menciptakan bumi seperti ini, yang menciptakan langit seperti itu. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan yang telah menciptakan malam, kegelapan malam, dan juga cahaya siang. Dengan kegelapan malam kita dapat beristirahat, tidur kita menjadi nyenyak, kemudian bangun badan kita kembali segar. Dan Allah ciptakan pula terang, cahaya siang, sehingga kita mudah mencari nafkah. Nah, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita apabila mendapati nikmat ini begitu dekat dengan kita dalam hidup kita, dan kita tidak dapat memisahkan diri, tak terpisah dengan nikmat tersebut, maka sepatutnya lah kita banyak memuji Allah. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Kemudian ada lagi beberapa ayat yang lain, surah yang lain yang juga dimulai dengan memuji Allah. Nah, di antaranya inilah yang ketiga, yaitu suratul Kahfi. Yang di surah Al-Kahfi ini pujian kepada Allah itu adalah karena Allah telah menurunkan Al-Quran. Nah, tadi yang di suratul An'am karena Allah telah menciptakan langit dan bumi, kemudian kegelapan dan cahaya. Kemudian di surah Al-Fatihah itu menerangkan tentang Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta ini. Segala puji bagi Allah. Makna memuji Allah adalah menetapkan sifat sempurna bagi Allah. Memuji Allah menetapkan sifat sempurna bagi Allah. Di antara sifat sempurna Allah adalah dengan penurunan Al-Quran yang kandungannya itu sempurna. Yang sempurna itu turun dari yang maha sempurna. Jadi kesempurnaan Al-Quran itu menerangkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha sempurna itu dapat diketahui, dapat dikenali dengan mudah melalui kesempurnaan Al-Quran. Kesempurnaan Al-Quran itu meliputi semua yang diperlukan oleh manusia dalam hidup.
Tidak ada satu pun yang tertinggal di dalam Al-Quran. Semua yang diperlukan oleh manusia ada dalam Al-Quran. Kalau kita tak menjumpai dalam hidup kita yang kita perlukan, berarti kita kurang mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran. Semua ada. Urusan politik ada dalam Al-Quran? Ada. Urusan ekonomi ada? Ada. Urusan wakaf ada? Ada dalam Al-Quran. Urusan apa saja, yaitu berkaitan dengan harta, ada dalam Al-Quran. Maka apapun yang menjadi persoalan kita, persoalan politik, persoalan ekonomi, rumah tangga, atau apa saja, jawabannya dalam Quran. Tinggal lagi sekarang ini mau tidak menerima Al-Quran. Mau menerima Al-Quran, mendapatkan manfaatnya. Terasa manfaatnya, puji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Kepada siapa diturunkan? Ala abdihi, kepada hambanya. Hambanya yang dimasukkan adalah Rasulullah. Dan telah kita sebutkan di suratul Isra dahulu, yaitu di awal surah Al-Isra, Allah juga menggunakan kata hambanya kepada Nabi Muhammad. Maha suci Allah, subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, pada masa itu kita sudah terangkan penyebutan hamba kepada Nabi Muhammad untuk menerangkan tingginya kedudukan Nabi Muhammad. Karena tingginya kedudukan seorang itu apabila seseorang itu adalah hamba Allah. Karena kata hamba itu diambil dari kata abada. Ya'budu maknanya menyembah, tunduk dan patuh. Tingginya kedudukan seseorang itu adalah apabila seorang itu tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, Nabi Muhammad adalah seorang hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, ketundukan dan kepatuhan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna. Maka kita pula sekarang ini, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah bagaimana? Semakin kita hebat dalam kepatuhan kepada Allah, semakin tinggilah kedudukan kita kepada Allah. Ada semua perintah Allah kita buat, semua larangan Allah kita tinggalkan, InsyaAllah. Hari ini, hari-hari yang lalu, yang lalu itulah Ustaz masalah itu. Yang akan datang, InsyaAllah. Nah, di saat kita memastikan bahwasanya kita senantiasa menjalankan semua perintah Allah, dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesarnya, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya, maka jadilah kita hamba Allah. Bukan hanya yang diperintahkan, yang dilarang juga. Yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah? Umpamanya menyekutukannya, jangan buat. Berzina, mencuri, memakan riba, apalagi durhaka pada orang tua, tidak menepati janji, tidak, banyak sekali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun yang kita buat, bahkan kita menjauhkan diri dari yang dilarang itu sejauh-jauhnya. Maka jadilah kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila menjadi hamba, kita merendahkan diri, maka sebenarnya kedudukan kita menjadi tinggi. Dan Rasulullah bergelar hamba karena kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ketundukan dan kepatuhan baginda Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab suci Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja, yang Allah tidak jadikan di dalamnya, di dalam Al-Quran itu iwaja. Iwaja itu bengkok atau miring atau condong kepada kesesatan, bengkok kepada kesesatan atau condong kepada kesesatan. Tetapi di dalam kitab suci Al-Quran itu qayyiman, ada petunjuk yang lurus. Nah, biasanya disebut yang baik itu adalah yang lurus. Orang ini orang baik ini orang lurus ini. Maknanya dia mengikuti jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang menghantarkan ke surga. Tapi kalau jalan itu menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang, berarti dia dah bengkok. Menyimpang dari jalan yang lurus bermakna dia menjauh dari jalan yang lurus. Kalau sudah menyimpang, menjauh dari jalan yang lurus, bermakna sudah tersesat. Nah, kalau sudah tersesat, tak sampai lagi ke tujuan yang sebenarnya, yaitu surga. Kalau menyimpang, tersesat, kemana perginya?
dua saja tempat nanti di hari akhirat, yaitu kalau tidak ke surga, ke neraka. Nah, apabila Allah menyebut Al-Quran itu tidak ada kebengkokan dalamnya, tidak ada arahan dalam Al-Quran atau bimbingan dalam Al-Quran yang membawa kepada kesesatan, itu tidak ada. Yang membawa ke neraka itu tidak ada. Yang membawa ke surga saja yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau mau sampai ke surga, bagaimana caranya? Ikuti petunjuk Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada kebengkokan, dan bimbingan atau petunjuk dalam Al-Quran itu lurus menyampaikan ke surga. Kalau disebut bengkok, lurus. Bengkok, lurus. Jalan ini bengkok, jalan ini lurus. Mana yang paling jauh atau mana yang paling pendek? Jalan yang bengkok atau jalan yang lurus? Ke Sumatera Barat itu jalannya lurus atau bengkok? Apalagi yang kelok sampai pelampek, itu bengkok beloknya banyak sekali. Kalaulah jalan itu lurus, maka bisa cepat sampai ke tujuan. Lihatlah pesawat terbang itu, jalannya lurus saja, maka cepat sampai. Karena lurus itu dalam pelajaran geometri dahulu kita, dalam pelajaran ilmu ukur, lurus itu adalah bertemunya dua titik, satu titik, satu titik. Bertemu dua titik dengan jarak yang paling terdekat, itu makna lurus. Kalau masih dibawa kemana-mana, itu sudah nggak dekat lagi. Jadi lurus yaitu pertemuan dua titik dengan jarak terdekat, itu makna lurus. Berarti kalau jalan ke surga itu lurus, panjang atau pendek ke surga itu? Pendek saja, maka tak perlu kemana-mana. Pergi ke dukun dulu baru, jauh perginya. Langsung saja kepada Allah Ta'ala. Ikuti petunjuk Al-Quran sampai ke surga. Kemudian mana yang lebih mudah untuk ditempuh, untuk dijalani? Jalan yang lurus atau jalan yang bengkok-bengkok? Jalan yang lurus. Bermakna jalan yang kita tempuh berdasarkan Al-Quran ini jalan yang mudah, bukan jalan yang susah. Tetapi susah, Ustaz, bermakna bukan jalannya itu yang susah, orangnya yang susah menempuh jalan. Jalannya lurus tapi orangnya susah hati dalam menempuhnya, maka jadi susah. Mana pula susah? Salat 5 waktu susah? Nah, orang lain bisa melakukannya, dan orang lain menikmati salat 5 waktu. Bukan hanya 5 waktu, qabliyah, ba'diyah pun juga. Sampai salat tahajud pun dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau kita merasakan sholat 5 waktu susah, bermana bukan sholatnya yang bermasalah, orangnya yang bermasalah. Berpuasa susah? Mana pula orang lain berpuasa dengan mudah 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nah, kalau ada yang merasa susah, bermana orangnya yang merasa susah. Apapun kewajiban yang ditetapkan di dalam Islam, dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah, semuanya mudah. Ad-dinu yusr, agama itu mudah. Tapi mengapa ada yang merasa susah? Orangnya yang bermasalah, sehingga yang mudah menjadi susah. Ini pengajian seperti ini mudah atau susah? Tunggu dulu, siapa orangnya? Kalau orangnya itu bermasalah, oh susah sekali. Setiap malam seperti ini, wah berat sekali. Duduknya di bawah lagi, badan kita dah tua, pamannya lah. Maka banyak sekali alasan kalau sudah merasa susah. Tapi kalau sudah merasa senang, maka semuanya akan mudah. Dan kalau sudah merasa mudah, maka tidak ada lagi beban, akan menikmati apa yang dikerjakan. Jadi petunjuk di dalam Islam itu mudah, dan kemudahan itu disebutkan dengan perkataan qayyiman. Qayyiman itu lurus, karena lurus itu adalah jalan yang paling dekat di antara dua titik ya, kalau kata lurus itu. Karena lurus itu jalan yang paling dekat, bermakna adalah jalan yang mudah, jalan yang ringan. Tetapi ada saja manusia yang tak mau menempuh jalan yang lurus itu. Ada saja manusia yang tak mau menerima Al-Quran yang telah diturunkan itu, padahal isinya yang menghantarkannya ke surga dengan mudah.
Maka untuk yang tidak mau menerima Al-Quran, isi Al-Quran itu ada sebagai peringatan bagi mereka itu, liyunzira ba'san syadidan. Dan isi Al-Quran itu ada yang memberi peringatan kepada orang yang tidak mau menerima Al-Quran, yang tak mau percaya kepada Al-Quran. Yang peringatan itu adalah berupa ba'san syadidan, akan disediakan siksaan yang dahsyat, min ladunhu, dari sisinya. Nah, sampai situ dulu. Jadi ada di antara kandungan Al-Quran itu peringatan. Kepada siapa? Kepada manusia yang tidak mau menerima Al-Quran. Padahal tadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai apa tadi? Nikmat. Allah berikan nikmat, kemudian dia tak mau menerima nikmat. Bermana orang yang tak mau menerima nikmat ini bermana tidak mensyukuri nikmat Allah. Tidak mensyukuri nikmat Allah berarti disebut apa? Kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat, siksaan yang dahsyat untuknya. Nah, biasa kita dengar ayat itu. Siapa yang hafal? Apa ayatnya itu? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau mensyukuri nikmatku yang kuberikan kepadamu seperti penurunan Al-Quran ini, ku tambahkan kepadamu nikmatku. Wala in kafarkum, tetapi apabila kamu mengkufuri nikmatku, kamu tolak Al-Quran yang kuturunkan ini, padahal inilah nikmatku yang paling besar kepadamu, inna azabi la syadid, sesungguhnya azabku amatlah syadid. Nah, kata syadid pun disebut dalam ayat ini, ba'san syadidan, yaitu siksaan yang dahsyat. Apa sebab? Mengkufuri nikmat Allah. Mengkufuri nikmat Allah itu berupa Al-Quran yang telah diturunkan. Maka orang tua kita memastikan nikmat itu kita dapatkan. Kecil-kecil lagi kita dulu sudah diajarkan kita untuk membaca Al-Quran. Sebelum diajarkan A, B, C, D, diajarkan dahulu alif, ba, ta, sampai pakai rotan di tangan, ikat pinggang tangan kiri. Anak ini supaya membaca Al-Quran. Tapi sekarang ini tak ada lagi ya. Iya, sekarang ini dengan pendekatan kasih sayang. Tapi tak tahulah berhasil atau tidak. Dahulu dengan mengeja, bukan langsung membaca, enggak. Dieja satu-satu, alif di atas a, alif di bawah i, alif di depan u, a. Itu kalau gurunya dari Minang. Nah, alif di atas. Kalau dari tempat lain gurunya lain lagi, alif fathah a, alif kasrah i. Sudah payah kita, karena dulu kita belajar dengan di atas, di bawah. Nah, begitu guru-guru kita mengajarkan untuk memastikan kita itu membaca Al-Quran mulai dari kecil. Nah, kemudian setelah itu khatam Al-Quran. Itu dipotongkan kambing untuk khatam Al-Quran itu. Dipanggil orang satu kampung, tanda bersyukur anak ini sudah khatam Al-Quran. Bahkan sampai dikatakan kepada anak, kalau tak khatam tak boleh sunat Rasul. Jadi sunat Rasul itu khatam dulu. Jadi sempurna, baca Quran sudah bisa, kemudian tanda pula dewasa, sunat Rasul. Sampai demikian orang tua kita dahulu. Sampai kita dewasa diajarkan Al-Quran, mengaji Al-Quran, sampai lancar, sampai tahu kandungan makna. Dan itu yang dijadikan bekal untuk pergi merantau. Meskipun jauh di negeri orang, maka nak, Al-Quran jangan tinggalkan, solat jangan tinggalkan, Al-Quran. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Dan dalam Al-Quran itu juga ada berita gembira kepada orang-orang beriman. Kalau tadi kepada orang yang kafir, tak mau menolak, tidak mau menerima Al-Quran, mereka menolak Al-Quran, maka yang sekarang ini adalah yang menerima Al-Quran. Al-mu'minin, maknanya orang yang beriman kepada Allah dengan menerima Al-Quran. Alladzina ya'maluna shalihat, yaitu yang beramal saleh. Karena ada tambahan alladzina ya'maluna shalihat, berarti yang beriman kepada Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran tak cukup dengan dibaca saja, tak cukup dengan mempercayainya kemudian sudah sampai di situ saja, enggak, tetapi dengan mengamalkannya. Kapan amal itu baru disebut amal saleh? Kalau amal itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran, amal saleh.
tak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, amal itu bukan amal soleh. Orang yang beramal soleh disebut orang yang soleh. Nah, kalau tidak beramal soleh, maka tidak disebut sebagai orang yang soleh. Anna lahum ajran hasana, sesungguhnya bagi mereka pahala yang baik. Amal soleh akan diberi ganjaran. Setiap amal soleh yang dilakukan oleh seseorang akan diberi ganjaran. Orang yang beramal soleh mendapatkan ganjaran yang baik. Ganjaran yang baik itu yang menyenangkan, yang menguntungkan, yang membahagiakan, yang menenangkan, yang memuliakan. Itu adalah yang baik, yang mendatangkan manfaat di dunia ini dan bukan berakhir dengan kematian. Sambungan ayat, makisina fihi abada. Balasan yang baik itu memanjang sampai ke alam kubur, sampai ke dalam surga. Makisina fihi abada, yaitu mendapatkan balasan selama-lamanya. Beramal, berapa lama lah kita beramal di dunia ini? 60-70 tahun. Setelah itu mendapatkan balasan selama-lamanya. Maka kita akan memuji Allah selama-lamanya, karena kita mendapatkan balasan yang baik selama-lamanya. Tetapi apabila menolak Al-Quran, maka nanti akan disiksa selama-lamanya, kemudian akan menderita, menyesal selama-lamanya. Maka yang mana yang dipilih? Manusia itu dua saja kumpulannya, kumpulan yang menolak kebenaran, menolak Al-Quran, dan kumpulan yang menerima kebenaran, yang menerima Al-Quran. Yang menerima Al-Quran beruntung dan berbahagialah, karena akan mendapatkan balasan kebaikan selama-lamanya. Inilah 3 ayat pertama dari suratul Kahfi yang menerangkan tentang nikmat Allah yang besar, yaitu berupa penurunan Al-Quran, dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu yang menerima Al-Quran dan yang beramal soleh, mengamalkan Al-Quran, karena mereka akan mendapatkan balasan kebaikan selama-lamanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.